Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Kepada Pak Kamalyani, Bu Prita, dan Bu Nunung serta guru besar, rektor, dan teman-teman, sahabat semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, serta para wisaudawan dan keluarganya yang saya banggakan. Alhamdulillah saya mendapat kehormatan dan kesempatan yang kedua kali, Bu, untuk berbicara di forum yang sangat membanggakan ini. Saya mungkin nggak panjang lebar, tetapi saya harus ceritakan apa yang terjadi di waktu tadi Ibu speech. Saya sempat merenung, saya sedih, tapi saya bangga melihat London School ini. Karena Ibu bukan hanya mendidik ilmu yang dibutuhkan di dalam kita mencari pekerjaan, tetapi Ibu juga mendidik sebagai orang tua, seorang ibu yang memberikan kasih sayang dan teladan yang baik. Dan apa yang dikatakan Ibu Prita, itu banyak benarnya. Misalnya Ibu Prita katakan, kita harus hormat, bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Jadi mungkin saya mulai. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Tadi Bu Prita sudah bicara, kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadang-kala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua peran ibu sangat besar. Oleh sebab itu jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu nggak bisa diukur dengan materi. Saya pun kadangkala suka sedih. Saya kalau ke makam ibu bapak saya, andai kata saya masih punya ibu bapak, pasti saya akan sayangin lebih. Tapi ya, mungkin Tuhan berencana lain. Jadi mungkin saya harus jelaskan. Kegiatan saya adalah dulu
cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka liwat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Waktu itu toko bukunya di Pasar Baru, toko buku Tropen. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca, terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi, karena tadi yang Ibu Prita katakan itulah di buku itu sebenarnya intisarinya. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa jujur, dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua, dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya jadi mualaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mualaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mualaf itu Buya Hamka bilang, "Nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya." Jadi saya mulai dengan yang baik. Dan saya niat minta kepada Allah, "Ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses." Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah.